Selanjutnya aku akan lanjut untuk mengundang pembicara Kakak Fonita Bermana. Hai, semangat pagi. Ya ampun, baju kamu warna pink, hati kamu lagi pink nggak hari ini? Lagi pink banget, Kakak. Oh, baiklah kalau begitu aku langsung aja kasih mic-nya ke Kak Fonita. Oke, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonita Bermana, teman-teman, dan hari ini saya mau membahas tentang, boleh slide-nya Kakak? Menciptakan komunitas online. Waduh, tahu banget nih slide-nya, pas banget sama saya. Ya, jadi di slide ini, teman-teman, kita mulai belajar. Pada saat kita mulai menemukan customer, kita mulai mendapatkan pelanggan, mendapatkan prospek, mungkin juga kita harus mengumpulkan mereka dalam satu komunitas. Nah, karena kita sekarang mulai belajar untuk beronline, ya, kita kumpulin dalam satu komunitas online. Nah, di slide ini, di tutorial dari Oriflame, ini kita diajarkan untuk membuat Facebook for Business fanpage. Siapa di sini yang sudah punya fanpage? Nah, fanpage ini sangat penting banget, teman-teman. Fanpage ini sangat penting banget. Itu gunanya untuk membantu orang mengenal bisnis kita. Ya, walaupun mungkin sekarang teman-teman punyanya Facebook pribadi, mulai dari sekarang bikin fanpage-nya. Nanti saya jelasin, ya. Terus, kenapa juga harus pakai fanpage? Kenapa harus pakai Facebook for Business? Itu untuk mendapatkan komunitas yang lebih luas. Banyak banget orang di luar sana yang mungkin dia search mencari bisnis atau mencari produk yang kita tawarkan dari fanpage yang kita buat. Kita juga bisa menjual produk, teman-teman, dari fanpage kita itu. Terus kita juga bisa mereview produk. Misalkan kayak kemarin kita diajarin sama kakak nih, ya, bagaimana kita bikin testimoni, kita bikin foto before after, itu kita bisa masukin ke dalam fanpage kita ini. Oke, selanjutnya kakak. Nah, ini adalah cara membuat Facebook for Business. Ini ada videonya ya, Kak. Ya, jadi ini detail, tapi mungkin teman-teman bisa juga pelajari, mungkin dari upline-nya masing-masing, bisa bikin tutorial untuk membuat fanpage. Kayak saya sendiri, saya di komunitas saya, di jaringan saya bikin nih tutorial ini step by step bagaimana cara membuat fanpage, bagaimana cara membuat Facebook for Business untuk mengembangkan bisnis kita. Ini ada ya videonya, teman-teman bisa tonton. Buka Facebooknya, pilih create page, pilih business or brand, buat nama halamanmu, pilih beauty and health sebagai kategori, terus upload foto profil dan foto di halaman utama. Oh, udah jadi. Ya. Nah, oke. Masukin tuh add cover. Ini benar-benar diajarin, tapi tetap kalau misalkan teman-teman belum kebayang, ya, masih baru banget join, ini apa sih, bikin apa sih, bisa minta sama upline-nya masing-masing untuk dibantu cara membuat Facebook for Business ini. Kenapa penting banget? Ya, sangat penting banget untuk masa depan kita nih. Nanti saya jelasin sebentar lagi pakai slide yang versi saya, ya, saya akan jelasin kenapakah Facebook for Business ini penting untuk bisnis kita. Oke, slide selanjutnya kakak. Pada saat kita memulai Facebook for Business, ya, itu masih kosong, teman-teman. Kayak kita buka Facebook baru masih kosong. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah kita harus mengundang. Kita harus mengundang orang-orang yang menurut kita, orang-orang yang cocok, orang-orang yang mau tahu tentang bisnis kita, yang tertarik dengan produk yang kita tawarkan, itu kita harus mengundang. Nah, ini ada cara membuat undangannya. Ya. Setelah membuat halaman, isi dengan konten yang berguna. Pasti. Jadi pas udah bikin halamannya, bikin dulu kontennya, apa isinya. Apa yang kita mau tonjolkan dari Facebook for Business kita. Ya, masukin video-video.
produk kayak video Oriflame tadi tuh yang di-share sama Pak FJ itu juga bisa dimasukin. Konten-konten yang menarik lainnya, testimoni, program-program itu boleh banget. Hero produk kita, ya. Terus di awal fokus untuk mengajak teman-teman terdekatmu. Teman-teman terdekat kita dulu aja, orang-orang terdekat kita mungkin punya listing nama, kita ajak. Misalkan teman-teman SD kita, teman SMP kita mau nggak join di fanpage saya? Yuk join fanpage saya. Itu ada kirimkan undangan dari Facebook pribadi kita. Jangan lupa cantumkan ya halaman Facebook for Business kita. Jadi kasih linknya. Kalau dari Facebook, dari WhatsApp mungkin kita share, bisa juga itu kita masukin link fanpage kita. Ya, ini contohnya nih, ada contohnya. Halo Jenny, aku baru saja memutuskan untuk mengikuti passionku di bidang skincare serta produk yang telah terbukti secara klinis. Aku mulai dengan menjadi beauty entrepreneur. Aku buat komunitas online di mana orang seperti kamu dan aku berbagi tips dan pengalaman menggunakan produk kecantikan yang berbeda. Ini tautan untuk masuk ke komunitas onlineku di Facebook ya. Aku akan senang sekali kalau kamu mau melihat-lihat dan kasih pendapatmu. Kasih pakai kata-kata kita sendiri ya, pakai kata-kata sendiri. Kalau kita misalkan ngobrol sama orang yang udah deket banget ya mungkin tidak seformal ini, mungkin pakai bahasa-bahasa pergaulan kita sehari-hari aja. Jadi benar-benar kita ngundang orang untuk masuk ke komunitas online kita melalui fanpage ini. Oke, selanjutnya kakak. Nah, ini ya, berinteraksi dengan komunitas online-mu. Nah, kita udah bikin tempatnya di fanpage tadi, kita udah bikin. Terus kita di sana tuh kita tugasnya adalah menyebarkan konten yang berguna. Tadi saya sudah share ya, kasih tahu testimoni, sharing, tips-tips, video-video. Pokoknya kita kasih di sana konten yang bisa berguna untuk orang-orang yang ada di dalam komunitas kita itu. Kisah di balik produk dan pengalamanmu, tips dan tutorial kecantikan, review produk. Terus juga bisa kita ajak mereka untuk berbelanja. Misalkan contoh kayak buat acara beauty online, kayak Mbak Ena kemarin ya ngajarin ya, gimana caranya buat beauty online. Sebarkan kompetisi, barusan Mbak Wita sharing juga, sebarkan kompetisi. Kayak misalkan kita bikin giveaway, segala macam itu boleh dari situ. Terus buat dan sebarkan berita yang menarik. Yang ketiga, berinteraksi sebagai admin grup. Nah, ini penting banget teman-teman. Apabila teman-teman sudah memutuskan untuk mau bikin komunitas online, yang teman-teman harus lakukan adalah super fast respon. Iya, orang-orang di dunia online itu pengennya cepat. Hitungannya nggak menit, hitungannya detik. Kalau misalkan lama kita jawabnya, mereka akan bilang, lama banget sih, pindah, cari informasi lain deh, nggak dari sini. Ya, jadi itu penting banget yang namanya fast respon. Respon dan jawab semua komen dan pertanyaan. Buat sesi Q&A, terus tadi Mbak Wita juga bilang tuh, rekognisi ulang tahun dan acara-acara lainnya. Oke, slide berikutnya Kakak Novi. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman, ini versinya saya ya. Sejak awal saya memulai bisnis ini nih, tahun 2011 yang lalu, satu-satunya media yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan target market saya adalah Facebook dan Messenger. Jadi benar-benar saya tuh fokus banget sama Facebook dan Messenger. Instagram itu baru saya gunakan serius sekitar 3-5 tahun yang lalu, dan WhatsApp itu baru saya gunain 1 tahun 2 tahun ini loh teman-teman. Baru setahun 2 tahun ini saya gunain bener-bener WhatsApp. Jadi sekarang saya udah pakai 3-tiganya, saya pakai Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Awalnya tuh saya hanya membuat Facebook pribadi, belum main fanpage, masih pakai Facebook pribadi untuk membranding diri sendiri. Pakai nama sendiri, itu penting banget, pakai nama sendiri, pakai foto pribadi, bukan pakai gambar-gambar kartun ya, bukan pakai pemandangan, foto bunga, itu enggak.
Jadi enggak tuh mukanya bener-bener mukanya Vonita. Tampangnya tuh tampang saya, wajahnya wajah saya di profile picture. Terus pakai nama sendiri juga. Pakai nama sendiri. Saya nggak pakai nama-nama yang alay-alay. Coba sekarang dicek sosial medianya masing-masing. Coba lihat di Facebooknya, di Instagramnya, di WhatsAppnya. Teman-teman pakai foto apa? Pakai gambar Winnie the Pooh kah? Atau Mickey Mouse? Ganti ya, ganti. Teman-teman sekarang jadi pebisnis nih. Harus kelihatan mukanya, harus kelihatan wajahnya. Terus cek juga nama. Teman-teman pakai namanya siapa? Ada yang pakai nama Aku Sayang Sekali Padamu? Ada yang pakai nama apa lagi? Cipecek? Atau si pesek atau siapa, itu banyak loh, itu banyak banget ya. Jangan teman-teman balik lagi, teman-teman adalah seorang pebisnis, kita mau membesarkan bisnis kita sendiri, artinya wajahnya harus wajah kita, namanya juga nama kita ya. Mbak, kalau foto sama anak boleh nggak? Boleh. Mbak, kalau foto sama suami boleh? Boleh, asal ada muka kitanya teman-teman. Asal ada muka kitanya, ada wajah kitanya, ya. Jadi teman-teman kita di Facebook itu bisa lihat benar-benar wajah kita tuh seperti apa. Di Facebook saya ini saya benar-benar branding diri sendiri. Kalau ada yang bingung branding diri itu maksudnya apa sih Mbak Fon? Branding diri? Branding diri itu maksudnya adalah kasih tahu, pokoknya orang di luar sana harus tahu bahwa saya Oriflame, Vonita itu Oriflame, ya, nggak ada malu-malu, nggak ada gengsi-gengsian, ya. Mungkin saya sih saya jujur aja nih teman-teman, jujur aja di awal dulu waktu saya baru banget memulai bisnis ini, tuh emang ada sedikit rasa gengsi dan malu, ya. Untuk buat status tuh kalau saya member Oriflame tuh saya agak ada rasa malu dan gengsi sedikit. Ya wajar lah ya, dulu ceritanya kan Vonita ini seorang wanita karir, kok sekarang cuma Oriflame-an doang, kok sekarang cuma bisnis MLM-an doang. Tapi ya karena saya tahu bisnis ini bisnis yang gede dan bisnis yang akan ngerubah hidup, yang akan mengubah hidup saya yakin banget sama bisnisnya, ya udah bener-bener tuh saya hilangkan rasa malu dan gengsi saya. Nah sekarang teman-teman coba ngaca dulu, ayo sekarang teman-teman di sini masih ada nggak rasa, aduh kok kayaknya update status di Facebook, update status di WhatsApp, di statusnya WhatsApp, di Instagram ngomongin kalau saya Oriflame tuh kayaknya malu gitu, kayaknya tuh gengsi gitu. Nah coba teman-teman dicek dulu, ngaca dulu, masih ada nggak kayak gitu? Tadi kan Bapak Johnson ya, Frederick Johnson udah jelasin nih kalau tentang Oriflame. Oriflame tuh bisnis yang gede, bisnis yang besar banget. Udah ada di dunia tuh lebih dari 50 tahun, di Indonesia tuh udah 30 tahun. Memiliki 3 juta brand partner di dunia tuh udah banyak banget bukti-bukti kesuksesan dari leader-leadernya. Nah, jadi ini dulu nih mindset yang harus dimasukin ke pemikiran teman-teman. Kalau kita sudah mikir negatif kayak gengsi dan malu tadi, percaya deh kesuksesan itu akan menjauh dari kita. Jadi dihilangin dulu tuh. Dihilangin dulu nih kalau kita sekarang udah mau bangun komunitas online. Kita dulu harus pede, kita dulu harus yakin banget ini loh bisnis yang saya jalanin, ini loh saya, ini loh Vonita Bermana. Vonita Bermana tuh Oriflame. Itu dulu. Nah, ya jadi sekarang nih saya udah pakai 3 sosial media saya ini untuk menciptakan komunitas online saya, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Oke, selanjutnya Kakak Novi. Nah, nih ini kita udah mulai ngomongin Facebook for Business ya, fanpage. Saya udah punya fanpage nih. Ini adalah fanpage saat awal saya memulai bisnis Oriflame. Jadi waktu saya baru-baru mulai, saya pakai nama ini nih, Bisnis Wanita. Karena saya dulu, yang tadi saya bilang, saya belum ada nama, ngerasa Vonita Bermana siapa yang kenal gitu kan rasanya ya. Jadi ya udah deh, tetap saya ngikutin apa katanya upline suruh bikin fanpage, saya bikin fanpage. Tapi saya pakai nama
bisnis wanita seperti ini. Kenapa saya buat dengan nama ini? Karena saya menargetkan page saya ini untuk wanita-wanita yang mencari bisnis yang bisa dikerjakan secara online. Jadi saya bikin pakai nama ini dulu. Nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa teman-teman bikin mungkin pakai, misalkan masih belum pede nih, masih belum kayaknya aduh kok gue belum dikenal segala macam, nggak pakai nama sendiri, nggak masalah, bikin pakai nama seperti saya punya ini. Di fanpage ini nih saya memposting tentang hero produk teman-teman, tentang hero produk saya, sharing-sharing, testimoni, promo-promo bulanan. Target postingnya di setiap hari saya punya target. Setiap hari saya harus memposting minimal 4 kali setiap hari. Pagi, kayak makan obat ya, pagi, siang, sore, malam. Kenapa harus emang nggak bisa Mbak, empatnya pagi atau 4 kali tapi 4-4-nya malam, emang nggak bisa? Ya bisa aja sih, tapi kenapa saya bagi-bagi antara pagi, siang, sore, malam? Karena saya mengasumsikan ya, nggak semua orang online di Facebook seperti saya yang tiap hari. Orang itu ada yang buka Facebooknya pagi doang, ada yang bukanya sore doang, ada yang bukanya malam doang pas mau tidur. Ya, jadi setidaknya setiap mereka membuka Facebook mereka bisa lihat saya eksis selalu di timeline mereka. Ya, jadi posting 4 kali sehari ini juga saya lakukan di Facebook pribadi. Jadi bukan hanya di fanpage. Jadi benar-benar Facebook pribadi update juga, fanpage ini juga update. 4 kali sehari itu tentang apa aja sih Mbak Fon? 4 kali sehari itu tentang, contohnya misalkan yang paginya tentang Oriflame, nanti siangnya tentang kesuksesan leader-leader misalkan. Ketiga yang sore misalkan tentang hero produk saya, hero produknya saya. Terus juga misalkan malam tentang kehidupan sehari-hari, misalkan lagi nonton TV sama anak-anak, lagi makan malam, lagi kemana, itu saya juga posting di sosial media saya ini ya. Jadi benar-benar kelihatan bahwa Fonita Bermana ini cuma manusia biasa yang menjalani bisnis Oriflame yang dikerjakan secara online melalui sosial media Facebook ini. Oke, selanjutnya Kak. Terus teman-teman ya, pelan-pelan sambil saya punya fanpage yang tadi bisnis wanita, saya punya Facebook pribadi, saya juga sambil bikin pelan-pelan membangun fanpage personal dengan nama saya sendiri. Ya, personal branding dengan nama saya sendiri supaya orang tahu kalau Fonita Bermana itu adalah Oriflame-an. Kalau mau beli Oriflame, ya ke Fonita. Kalau mau bisnis Oriflame yang online banget, ya ke Fonita. Pokoknya mindsetnya orang-orang biar tahu Fonita itu Oriflame. Nah, itu yang namanya branding. Ya, sangat dibutuhkan konsistensi dalam membangun personal branding ini. Bukan instan sehari, 2 hari selesai. Enggak ya teman-teman, enggak cuma sekarang bikin nih. Hari ini bikin, besok udah kenal. Oh, si Fonita, enggak. Bener-bener harus konsisten. Bener-bener harus eksis banget. Dan super fast respon. Kalau ada yang chat, ada yang apa, itu harus bener-bener fast respon dalam menjawab semua interaksi di sosial media kita ini. Teman-teman yang baru memulai bisnis ini wajib mulai membangun personal brand ini dari sekarang. Ya, mungkin baru gabung kemarin, langsung diajakin ikut training siang ini sama upline-nya. Ayo mulai bikin personal brand untuk diri sendiri. Mungkin masih kosong, masih bingung, nggak apa-apa, bikin dulu aja, bikin dulu pakai nama sendiri. Ya, benar-benar harus dimulai sekarang, nggak nunggu nanti deh. Minggu depan deh, bulan depan deh, enggak. Kenapa ya? Tadi saya bilang, karena butuh waktu. Teman-teman konsisten setiap hari update, nanti akan nambah followers, nambah like, segala macam. Sama sekalian juga dibikin invitation juga, undangan ke orang-orang terdekat kita tadi. Dan ya enaknya di fanpage nih, Facebook ini membantu kita banget menganalisa tingkat ke fast responan kita.
Ya, teman-teman bisa lihat di kanan atas ya, ada saya kotakin. Ini coba lihat nih, fanpage saya ini nih, saya itu rata-rata membalas chat itu 9 menit. Itu very responsif kata Facebooknya. Ya, kata Facebooknya nih, oke nih, very responsif nih si Mbak Fonita ini. Jadi di-labelin sama Oriflame. Jadi kita tahu juga tingkat ke fast responan kita di sosial media kita ini, di fanpage kita ini. Nah, ini sekarang saya mau kasih lihat 2 fitur yang saya pakai banget di fanpage saya ini. Ini kepake banget, yaitu page roll dan messaging. Ya, teman-teman yang baru-baru join sekarang lihat aja dulu, belum perlu dipraktekin, nanti aja kalau teman-teman udah punya fanpage yang rame, baru mulai dipraktekin. Kalau sekarang kerjain semuanya secara manual, jawabin manual sendiri, semuanya kerjain dulu. Ya, nah di page roll ini saya bisa menjadikan, ini buat apa nih gunanya page roll? Page roll ini nih saya bisa menjadikan core team saya dalam membantu saya menjawab komen atau chat yang masuk. Jadi core team bisa saya jadiin editor ya atau admin di dalam fanpage ini. Jadi menjawabnya kesannya Fonita yang jawab, padahal bukan saya, tapi admin saya atau dalam hal ini adalah core team saya. Bisa jawab konsumen misalkan yang mau beli lipstik, mau beli maskara, itu bisa dijawab, dibantu jawab. Dan misalkan prospek juga yang nanya tentang bisnis, itu juga bisa dibantu jawab sama core team saya yang saya jadikan admin. Terus ini untuk messaging ya, saya membuat auto reply untuk orang-orang yang menchat personal ke saya. Biasanya sih saya kasih link WhatsApp. Sama link ke website pribadi saya, teman-teman. Jadi udah kalau ada yang ngechat saya melalui fanpage, itu ada otomatis tuh, hai saya Fonita Bermana. Kalau mau fast respon, lebih fast respon lagi, klik link ini untuk chat di WhatsApp saya atau bisa masuk ke web personal saya fonitabermana.com. Jadi kayak gitu ya. Ingat sekali lagi, 2 fitur ini belum perlu teman-teman yang baru-baru ya, belum perlu untuk teman-teman. Benar-benar kerjain manual dulu. Ini saya kasih gambaran aja bahwa nantinya si Facebook for Business ini bakalan benar-benar mempermudah bisnis kita, teman-teman. Ya. Oke, nah ini nih pentingnya kenapa teman-teman harus membuat fanpage sekarang juga, harus menciptakan komunitas online-nya sekarang juga. Karena kita sekarang lagi bangun nih, ibaratnya kita lagi bangun rumah, teman-teman lagi bangun pondasi dulu, lagi gali-gali tanahnya dulu untuk bikin pondasi. Nanti suatu saat insya Allah bakalan jadi rumah kayak saya, udah gede bisnisnya, udah gede komunitas online-nya, itu bakalan dipermudah banget sama fasilitas-fasilitas yang ada di Facebook for Business ini. Oke, selanjutnya Kakak Novi. Nah, ini nih sekarang. Dalam menciptakan komunitas online, saya dibantu sama yang namanya iklan. Ya, saya dibantu sama yang namanya iklan. Bener banget kata Kakak Novi tadi ya, bener banget kalau orang di luar sana tuh cuma percaya 14% doang. Ya, cuma percaya iklan tuh cuma 14% doang. Dan 90% itu orang percaya dengan rekomendasi, itu bener banget. Lah, terus ngapain pakai iklan, ya kan? Terus ngapain pakai iklan, Mbak Fon? Terus ngapain beriklan? Udah jelas-jelas 90%. Cuma 14% doang yang percaya iklan. Nah, jadi nih sekarang nih saya kasih gambaran nih apa yang saya pikirkan. Kalau yang saya pikirkan adalah saya beriklan itu untuk menemukan teman baru. Ya, saya nih bikin iklan itu gunanya untuk menemukan teman baru. Teman baru yang juga aktif di sosial media. Tahu dari mana dia aktif di sosial media, Mbak Fon? Ya tahu dari dia ada di iklan saya, ya, dia ngisi iklan saya, dia klik iklan saya, karena iklan saya ini hanya tampil di sosial media, Instagram dan Facebook. Artinya orang-orang yang berhasil klik atau yang berhasil isi data itu adalah orang-orang pemain Facebook dan pemain Instagram.
ya. Dan teman baru saya ini enaknya adalah dengan iklan, teman baru saya ini adalah teman baru yang mencari peluang bisnis. Karena ini bentuk iklan saya seperti ini ya, lowongan bisnis khusus wanita. Karena saya benar-benar mensegmenkan bisnis saya untuk wanita, dikerjakan secara online. Nah, jadi orang-orang yang ngeklik itu pasti adalah orang-orang yang kepikiran pengen deh punya bisnis yang online. Aku seorang wanita, aku kok pengen deh punya bisnis yang online, gimana ya? Dia klik, ya. Saya nggak pernah berpikiran bahwa orang-orang yang isi data di iklan saya itu adalah orang-orang yang pasti akan beli produk, yang pasti akan bergabung di bisnis Oriflame. Enggak dulu. Saya nggak berpikiran kayak gitu dulu, teman-teman. Yang saya pikirin teman baru, nambah teman baru. Dan dalam mindset saya nih ya, saya berteman dulu sama mereka. Saya berinteraksi dulu sama mereka, saling add sosial media, saling follow sosial medianya, Instagramnya, save nomor WhatsApp saya ya Mbak, paling gitu tuh kalau kata-kata awal yang saya ucapkan untuk orang-orang yang saya kenal melalui iklan. Add Facebook saya ya Mbak, follow Instagram saya ya Mbak, nanti saya follow balik. Kan seneng orang-orang kalau di follow balik. Mbak, save nomor WhatsApp saya ya, saya juga save nomor WhatsApp Mbak. Terus abis itu apa Mbak Fonita? Terus biarkan mereka menjadi penonton saya ya. Saya tetap follow up, saya kasih tahu bahwa saya berbisnis Oriflame, saya kasih tahu bahwa saya menjual produk-produk kecantikan dari Oriflame, itu saya kasih tahu. Setelah itu kan banyak tuh yang diem aja, yang no respon. Bahkan cuma biru doang, contreng biru doang, abis itu no comment, itu banyak. Ya udah, nggak ada masalah, saya tidak mempermasalahkan mereka yang tidak merespon saya. Kalau yang merespon gimana ya, alhamdulillah, artinya ya udah saya follow up terus, saya jalanin terus sampai ke tahap insya Allah closing. Tapi kalau yang no respon ya nggak ada masalah. Saya biarkan mereka itu menjadi penonton saya, teman-teman. Biarin aja mereka jadi penonton saya, biarkan mereka menjadi orang-orang yang melihat status-status saya. Jadi itu penting banget pada saat kita bikin iklan, yang harus teman-teman punya adalah mindset seperti itu. Biar nggak stres. Banyak banget nih member-member saya terutama ya, stres pasang iklan, bikin iklan, nggak ada yang komen Mbak, diem aja, nggak ada yang respon. Padahal kata-kata pertama yang saya sampaikan adalah Mbak save nomor WhatsApp saya ya, Mbak follow Instagram saya ya, nanti saya follow balik. Mbak save WhatsApp saya, nanti saya save juga nomor WhatsApp. Jadi ada interaksinya dulu, ada engage-nya dulu, ada keterikatannya dulu antara kita sama prospek kita yang dari iklan. Terus yang saya lakukan selanjutnya adalah saya harus tetap aktif di sosial media saya, harus tetap eksis, fast respon, selalu update tentang produk, selalu update tentang bisnis di Oriflame ini, di sosial media saya, ya. Mungkin awalnya orang yang isi data itu belum mau join bisnis Oriflame, belum mau beli produk Oriflame. Mungkin karena merasa, males MLM, males banget sih Oriflame gitu ya. Itu banyak banget yang punya pikiran kayak gitu. Tapi percayalah teman-teman, kalau mereka sering menonton kita dan kita selalu aktif dan positif di status, share testimoni produk-produk Oriflame, share produk baru, ya, terus share pencapaian upline, pencapaian diri kita sendiri pun kita harus share. Mbak, tapi aku kan belum apa-apa Mbak, baru mulai, baru daftar, aku nggak punya pencapaian apa-apa. Jangan salah teman-teman, teman-teman cuma dapat cuma ya, tanda kutip cumanya. Teman-teman dapat WP 1 aja, teman-teman dapat free ongkos kirim aja. Ya, pencapaian apapun, teman-teman bisa loh koar-koar di sosial medianya teman-teman. Ya, kasih tahu ke penonton-penonton kita itu bahwa kita bergabung di bisnis yang luar biasa. Kalau mereka udah nontonin kita, udah ngelihat kita, pasti ada rasa dia tuh kepo-kepo, pengen tahu
kayak gimana sih bisnisnya, kok bisa sih dapet tas, kok bisa sih dapet dompet, kok bisa sih dapet panci, itu pancinya keren loh gitu kan. Itu pasti mereka ada rasa untuk kemungkinan kontak kita atau hubungin kita dan bergabung menjadi komunitas kita. Nih saya nih udah beriklan selama hampir dari 9 tahun teman-teman. Jadi sejak join saya udah mulai belajar beriklan. Sampai dengan hari ini pun saya masih beriklan. Orang-orang yang tertarik dengan produk Oriflame atau yang tertarik dengan bisnis ini adalah orang-orang yang dulu menjadi prospek saya dari iklan-iklan saya. Ya, jadi pernah ada prospek saya tahun 2011. Saya baru gabung teman-teman. Saya baru gabung tahun 2011. Dia no respon, nggak ada contreng, waktu itu masih di Messenger ya, Facebook Messenger, nggak ada jawab, nggak ada apa, diam aja. Pada saat tahun 2018 saya closing menjadi presiden director, mobil Mercy datang, dia chat saya, kan kelihatan ya, karena saya nggak pernah hapus-hapus, kan kelihatan dulunya chatnya apa itu ketahuan. Ih Mbak Fonita hebat ya, saya menonton Mbak, saya mau dong Mbak join. Tuh bayangin, 8 tahun dia kepoin saya, 8 tahun dia merhatiin saya. Ibaratnya adalah orang-orang yang dalam sosial media kita, yang kita add dalam sosial media kita, ini adalah orang-orang yang bakalan menjadi tabungan prospek kita di masa depan, tabungan customer-customer kita di masa depan. Kita nggak pernah tahu kira-kira apa yang membuat dia mau kontak kita, menghubungi kita, mau beli produk yang kita tawarkan, mau join ke bisnis yang kita tawarkan, kita nggak pernah tahu. Saya menciptakan kolam-kolam di sosial media saya sendiri yang isinya orang-orang yang tertarik dengan bisnis. Jadi nih saya berusaha merubah orang-orang dari iklan yang cuma 14% tadi pakai proses yang lumayan panjang. Orang-orang yang dari iklan saya masukin ke dalam kolam-kolam sosial media saya menjadi 90%. Jadi dia udah ngelihat saya, dia udah merhatiin saya, dia udah kepoin saya. Ya, dia udah ngelihat kegiatan-kegiatan saya di Oriflame ini. Jadi dari 14% melalui proses saya bisa merubah mereka menjadi 90% orang yang melihat testimoni dari saya. Oke, slide berikutnya Kakak Novi. Nah, ini slide terakhir saya ya teman-teman. Jadi selain fanpage untuk berinteraksi dengan konsumen, tadi kayak Mbak Wita juga bilang ya bahwa saya juga buat yang namanya grup-grup di Facebook. Saya buat grup di Facebook yang berinteraksi dengan konsumen dan prospek bisnis saya. Ya, saya memanfaatkan Facebook Group untuk membangun hubungan baik dengan member-member saya juga, terutama member-member yang pemakai dan yang penjual, yaitu dengan mengumpulkan mereka dalam satu grup khusus untuk sharing tentang produk-produk Oriflame. Jadi cerita. Tadi kata Mbak Wita kan, pokoknya kumpulan testimoni yang gampang diakses. Saya pakainya Facebook Group. Jadi kalau ada testimoni apapun, saya post di sini, downline saya juga punya testimoni apapun tentang produk-produk yang mereka pakai, mereka juga posting di sini. Kalau ada member-member yang membutuhkan testimoni-testimoni ini, mereka bisa cari di grup testimoni produk ini. Ya, ada tanya jawab tentang produk Oriflame, testimoni produk seperti yang tadi saya bilang ya, sharing-sharing produk baru, sharing cara menjual, sharing katalog online, banner-banner jualan, semuanya lengkap di grup testimoni ini. Ya, ada juga tanya jawab, misalkan nanya-nanya, misalkan Mbak aku tuh muka aku kok begini, pakai ini cocok nggak ya, itu ada juga tanya jawab di sini. Dan saat ini saya punya 2 grup aktif di Facebook. Saya punya 2 grup yang aktif banget di Facebook, yaitu grup testimoni produk ini, yang seperti yang teman-teman lihat di slide, dan juga grup yang membahas tentang bisnis. Jadi untuk pebisnis-pebisnis saya masukin ke dalam grup yang lain, itu isinya tentang bisnis. Tentang bisnis, cara rekrut, cara tutup poin, pokoknya benar-benar membahas tentang
bisnis. Terus di grup WhatsApp ada nggak Mbak Fon? Ada di grup WhatsApp untuk chatnya ya, untuk chat itu saya punya grup leaders, terus ada juga grup new member, ada juga grup untuk prospek ya, itu saya setiap hari saya bikin explore. Jadi setiap hari ada prospek-prospek yang masuk, saya invite ke dalam grup explore, saya menjelaskan secara massal di situ ya. Walaupun tetap menjelaskan secara personal juga ya, teman-teman ingat tidak semuanya dilakukan secara massal. Kalau misalkan kebetulan timingnya pas, misalkan saya mengadakan explore setiap jam 10 pagi, ya sekalian, tapi setelah itu tetap personal, tetap follow up-nya personal. Terus ada juga saya punya grup untuk director and up. Jadi saya benar-benar memanfaatkan banget semua sosial media saya itu untuk menciptakan komunitas-komunitas online. Ya, gitu Kak Novi. Yes, Mbak Novinya lagi meninggalkan tempatnya sebentar, makanya saya yang muncul. Mbak Fon, terima kasih banyak. Itu tadi detail banget yang disampaikan, dan saya yakin teman-teman jadi pada kelihatan banget loh di kolom chat lagi pada rame, pengen nanya ini, pengen nanya itu. Tampaknya kita harus minta teman-teman untuk bersabar ya. Akan ada kesempatan nanti mungkin lain kali kita bisa tanya jawab langsung sama Mbak Fon. Karena materinya tadi Mbak Fon bikin langsung panas kayaknya di kolom chat ya? kita. Oke, terima kasih Kak Roni. Terima kasih banyak Mbak Fon.